Halo, what's up guys? Kembali bersama admin Farel ADTN. Selamat datang di channel YouTube History Center. Tema kita kali ini adalah lagu patriotik Inggris yang terkenal sampai sekarang, yang terkenal dari sebuah puisi karya James Thomson dan diubah menjadi musik oleh Thomas Arne pada tahun 1740. Yap, itulah Rule Britannia, lagu yang mengisahkan kejayaan Inggris di laut, dan liriknya Rule Britannia, Britannia rule the waves. Sama seperti lagu patriotik Inggris lainnya seperti I Vow to Thee My Country. Sebelum ke topik, saya mau ingetin dulu untuk kalian agar tidak lupa untuk like, comment, dan subscribe. Ayo dukung channel kami agar dapat memberikan pendidikan dan manfaat buat sahabat sekalian. Rule Britannia adalah lagu patriotik Inggris yang berasal dari puisi Rule Britannia oleh James Thomson dan diatur untuk musik oleh Thomas Arne pada tahun 1740. Ini sangat terkait dengan Angkatan Laut Kerajaan, tetapi juga digunakan oleh Angkatan Darat Inggris. Udara nasional Inggris ini awalnya dimasukkan dalam Alfred, sebuah topeng tentang Alfred the Great yang ditulis bersama oleh Thomson dan David Mallet, dan pertama kali tampil di Cliveden, rumah pedesaan Frederick, Prince of Wales, pada 1 Agustus 1740. Untuk memperingati aksesi karyanya, ayah sang Raja George II dan ulang tahun ketiga Putri Augusta. Frederick, seorang pangeran Jerman yang tiba di Inggris sebagai orang dewasa dan memiliki hubungan yang sangat buruk dengan ayahnya, berusaha keras untuk mengambil hati dirinya sendiri dan membangun pengikut di antara calon rakyatnya, yang mana menjadi sia-sia saat ia mendahului ayahnya karena sang ayah tidak pernah menjadi raja. Sebuah topeng yang menghubungkan sang pangeran dan kemenangan Raja Pahlawan abad pertengahan Alfred the Great atas Viking dan pembangunan kekuatan laut Inggris saat ini dicontohkan oleh penangkapan Portobello yang sukses baru-baru ini dari Spanyol oleh Admiral Vernon pada 21 November 1739, membalas dendam mata blokade Portobello pada tahun 1726 sampai 1727 dari Republik Laksamana membawa bencana berjalan dengan baik dengan rencana dan aspirasi politiknya. Thomson sendiri adalah seorang penyair dan penulis naskah Skotlandia yang menghabiskan sebagian besar masa dewasanya di Inggris dan berharap untuk mendapatkan kekayaannya di pengadilan. Ia tertarik membantu menumbuhkan identitas Inggris, termasuk dalam melampaui identitas Inggris, Irlandia, Wales, dan Skotlandia yang lebih tua. Thomson telah menulis tragedi Sofonisba, karya pada tahun 1730, berdasarkan pada tokoh sejarah Sofonisba, seorang putri kebanggaan Carthage, kekuatan laut utama dunia kuno yang melakukan bunuh diri daripada tunduk pada perbudakan di tangan orang-orang Romawi. Ini mungkin ada kekaitannya dengan refrain terkenal lagu Britons Will Never Be Slave. Kebetulan, Thomson menulis kata tidak pernah hanya sekali, tapi telah populer rusak menjadi tidak pernah, tidak pernah, tidak pernah. Mungkin karena itu sebenarnya lebih mudah untuk dinyanyikan. Tema yang sama diulang dalam Heart of Oak, milik Angkatan Laut sendiri, yang ditulis 2 dekade kemudian untuk menghormati kami memanggil Anda sebagai orang bebas yang bukan budak, atau untuk siapa yang sebebas anak-anak ombak. Namun kata-kata asli Thomson tetap paling terkenal. Kecaman mereka terhadap tiran asing memiliki dasar karena periode persemakmuran Parlemen Inggris Raya telah secara tegas mengekang hak prerogatif kerajaan yang mengarah ke Bill of Rights pada tahun 1689 dan sedang dalam perjalanan untuk mengembangkan monarki konstitusionalnya. Sangat kontras dengan royal absolutisme yang masih lazim di Eropa. Inggris dan Prancis berperang selama sebagian besar abad ini dan bermusuhan di antara Perang 100 tahun kedua, dan Bourbon Prancis tidak diragukan lagi merupakan contoh utama tiran angkuh yang seharusnya tidak menjadi budak warga Inggris. Menurut Armitage, Rule Britannia adalah ekspresi yang paling abadi dari konsepsi Inggris dan kerajaan Inggris yang muncul pada tahun 1730-an. Didasarkan pada campuran merkantilisme yang tercemar, kecemasan nasionalistis, dan semangat libertarian. Dia menyamakan lagu itu dengan Bolingbroke's On the Idea of Patriot King, karya tahun 1738. Juga ditulis untuk lingkaran pribadi Frederick, Prince of Wales, di mana Bolingbroke telah mengangkat momok tentara tetap permanen yang mungkin berbalik melawan rakyat Inggris daripada musuh mereka. Oleh karena itu, kekuatan Angkatan Laut Inggris dapat disamakan dengan kebebasan sipil
karena sebuah negara kepulauan dengan angkatan laut yang kuat untuk mempertahankannya dapat membuang pasukan yang berdiri. Sejak zaman Cromwell dipandang sebagai ancaman sumber tirani. Pada saat muncul lagu itu, bukanlah perayaan keadaan perselingkuhan yang sudah ada, tetapi sebuah nasihat. Meskipun Republik Rakyat Belanda yang pada abad ke-17 menghadirkan tantangan besar bagi kekuatan laut Inggris, jelas melewati puncaknya pada tahun 1745. Inggris belum memerintah gelombang, meskipun sejak ditulis selama Perang Telinga Jenkins. Bisa dikatakan bahwa kata-kata tersebut merujuk pada dugaan agresi Spanyol terhadap kapal dagang Inggris yang menyebabkan perang. Waktunya masih akan tiba ketika angkatan laut kerajaan akan menjadi kekuatan dominan yang tak tertandingi di lautan. Lirik bercanda dari abad pertengahan ke-18 akan menganggap signifikansi material dan patriotik pada abad ke-19. Rule Britannia sering ditulis hanya sebagai Rule Britannia. Keliru menghilangkan tanda koma dan tanda seru yang mengubah interpretasi lirik dengan mengubah tata bahasa. Richard Dawkins menceritakan dalam The Selfish Gene bahwa seruan yang berulang-ulang, "Aturan Britania, Britania atur ombaknya," seringkali diterjemahkan sebagai Rule Britannia, Britania menguasai ombak, mengubah makna dan infleksi dari ayat tersebut. Penambahan terminal S ke lirik digunakan sebagai contoh meme yang sukses. Maurice Wilson Disher mencatat bahwa perubahan dari Britania atur ombak menjadi Britania atur ombak terjadi di era Victoria, pada saat Inggris memang menguasai ombak dan tidak lagi perlu didesak untuk memerintah mereka. Disher juga mencatat bahwa orang-orang Victoria berubah akan menjadi akan di baris orang Inggris tidak akan menjadi budak. Lagu ini dianggap sangat penting pada tahun 1945 pada akhir Perang Dunia Kedua ketika dimainkan pada upacara penyerahan tentara Kekaisaran Jepang di Singapura. Sekelompok militer pasukan Australia, Inggris, dan Amerika bermain sebagai komandan sekutu tertinggi Louis Mountbatten. Mountbatten I Burma tiba. Aturan Britania dalam pengaturan orkestra oleh Sir Malcolm Sargent secara tradisional dilakukan di BBC Night Last of the Proms. Biasanya dengan solois tamu yaitu pemain masa lalu termasuk Jane Eaglen, Bryn Terfel, Thomas Hampson, dan Felicity Ladd. Itu selalu menjadi bagian terakhir dari fantasia karya Sir Henry Wood di lagu-lagu laut Inggris. Kecuali bahwa selama bertahun-tahun hingga tahun 2000, pengaturan Sargent telah digunakan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pencantuman lagu dan lagu-lagu patriotik lainnya telah banyak dikritik, terutama oleh Leonard Slatkin, dan presentasinya kadang-kadang diubah. Selama beberapa tahun pertunjukan di Last Night of the Proms dikembalikan ke pengaturan semula Sir Henry Wood. Ketika Bryn Terfel melakukannya di prom pada tahun 1994 dan tahun 2008, ia menyanyikan bait ketiga dalam bahasa Welsh. Teks ini tersedia di Rule Britannia dalam bahasa Welsh.
Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian para penikmat sejarah maupun tidak. Menambahkan pengetahuan kalian dalam sejarah karena Bung Karno pernah berkata jas merah, yang mana artinya jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Salam jas merah.